Halo Sobat Pena, 20 Juli 2025, Solo menjadi saksi pidato politik yang mengguncang panggung nasional. Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan ribuan kader PSI tidak hanya menyampaikan sambutan biasa, tapi menyampaikan sebuah pernyataan politik yang tajam dan penuh makna. Dalam penutupan Kongres Nasional 1 Partai Solidaritas Indonesia di Edutorium UMS, Prabowo membuka pidato dengan apresiasi. Ia menyebut PSI sebagai kekuatan baru yang harus dijaga integritasnya. Tapi ini bukan sekedar pujian kosong. Ini sinyal penting bahwa PSI kini punya posisi strategis dalam orbit kekuasaan. Namun, bagian paling panas datang saat Prabowo menyindir tajam oposisi. Ia menyebut ada gerakan yang berusaha menggiring Indonesia ke kegelapan, yang didanai para koruptor dan elit yang tak rela kehilangan kekuasaan. Dengan nada tinggi, ia menegaskan demokrasi bukan topeng untuk maling. PSI yang dulunya dianggap sebagai partai anak muda eksperimental, kini mendapatkan panggung utama kekuasaan. Kongres ini jadi titik balik apakah PSI siap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan 2029 atau justru akan jadi boneka politik elit lama. Pidato ini adalah deklarasi bahwa Prabowo ingin dikenal bukan hanya sebagai presiden, tapi sebagai penjaga demokrasi yang bersih. Namun, publik pun terbagi. Ada yang memuji ketegasan anti korupsinya, ada pula yang menilai ini hanya permainan kata dari kekuasaan yang dominan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pak Prabowo memang sedang membangun koalisi demokrasi yang lebih bersih? Ataukah hanya memperkuat dominasi kekuasaan? Tulis pendapatmu di komentar. Saya Lulu melaporkan dari studio untuk Anda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar.